Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi washabbihi wa sallam. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa iyyakum bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa la tanzur nafsum ma qaddamat lighadan wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Hadirin jamaah sidang subuh yang dirahmati Allah, mari pada kesempatan ini kita sama-sama mensucikan Allah Subhanahu wa ta'ala, memuji Allah Subhanahu wa ta'ala. Tasbih tahmid kita haturkan kepada Allah alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, yang menciptakan mauta, kematian, wal hayata, dan juga kehidupan. Linabluwakum ayyukum ahsanu amala, yang dengan demikian itu kita diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayyukum ahsanu amala, siapa di antara kita semua yang ahsanu amala, amalnya lebih baik. Maka dengan demikian fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan, bisa menjadi moto kita dalam kehidupan. Salawat dan salam mari kita sama-sama haturkan kepada Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan penuh kecintaan dan kerinduan kita kepada beliau. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, karena sesungguhnya beliau diutus salah satunya adalah sebagai rahmat bagi alam semesta, dan kita berada di alam semesta ini, maka tentu kebagian daripada rahmat yang diturunkan Allah Subhanahu wa ta'ala melalui Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau memiliki sifat laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum haris 'alaikum bil mu'minin raufur rahim. Bahwasanya Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam datang di antara kita, tercipta di antara kita dan dari kalangan kita sendiri, yang mana beliau memiliki sifat berat, terasa penderitaan kita, huru-hara kita yang alami saat ini terasa berat, terasa oleh Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau juga dititipkan sifat raufur rahim, sifat yang lembut, juga lagi pengasih, ya. Bukan hanya raufur rahman tapi raufur rahim. Kenapa raufur rahim? Karena yang terasa berat oleh Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah orang-orang mukmin. Karena kita faham dalam tafsir Al-Fatihah, Ar-Rahman itu ditujukan untuk seluruh alam semesta tanpa terkecuali. Jadi Ar-Rahman itu adalah sifat Allah yang manfaat atau pancarannya akan dirasakan oleh seluruh alam semesta tanpa terkecuali. Hatta iblis sekalipun akan tetap merasakan sifat rahmannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi Ar-Rahim itu khusus bagi orang-orang yang bertauhid dan beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasul-Rasulnya. Untuk mengawali, mari kita awali dengan membaca suratul Fatihah.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Baik, kita lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Ma tawaqqafa matlabun anta talibuhu bi rabbika. Ma tawaqqafa, tidak akan terhalang. Matlabun anta, asal kata dari talaba, bisa dikatakan apa yang kamu cari. Jadi tidak akan terhalang apa yang kamu cari atau apa yang kamu inginkan. Talibuhu birabbika, selama pencarian itu birabbika, dicari dengan atau kepada Tuhanmu. Wala tayassara matlabun anta talibuhu binafsika. Wala tayassara, namun tidak akan tayassara, bisa dikatakan mudah atau datang. Matlabun anta, apa yang kamu cari. Talibuhu binafsika, selama yang kamu cari itu binafsika, disandarkan terhadap dirimu sendiri. Faham maksudnya? Belum paham ya? Jadi apa yang kita cari, apa yang kita inginkan, selama yang kita inginkan itu disandarkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dimintakan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka sesungguhnya yang kita cari itu pasti akan datang. Apa yang kita minta itu pasti akan datang. Akan tetapi selama yang kita minta itu kita sandarkan kepada diri kita sendiri, maka sungguh itu tidak akan datang. Artinya misalkan begini, kita ingin pinter, ya, kita ingin pinter. Maka selama kita ingin pinter itu kita sandarkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kita sadari betul, kita resapi betul, sesungguhnya yang memintarkan saya itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kapanpun Allah ingin pasti saya akan pinter. Berbeda, akan tetapi nanti kalau ada orang ingin pinter, disandarkan atas ikhtiarnya sendiri saja. Kembali lagi ada kata saja, sehingga dia belajar terus menerus, sehingga ada anggapan saya pinter karena diri saya sendiri yang rajin belajar.
maka hal itu sebenarnya pinternya bisa tercapai, akan tetapi kepintarannya akan semakin menjauhkan dia dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedangkan keinginan yang dimaksud seyogyanya kan kepintaran itu ditujukan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Seseorang yang pintar sesungguhnya itu atau seharusnya itu semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan malah sebaliknya, seorang yang pintar itu malah semakin jauh daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tidak perlu heran jika ada orang yang pintar tapi jauh daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena bisa jadi dalam proses pencariannya tidak disandarkan atas Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dalam kitab-kitab klasik itu pernah ada nukilan ulama itu, barang siapa yang mencari ilmu illa li ghairillah, selain daripada tujuannya lillahi ta'ala, maka haram baginya bau surga. Kalau baunya saja haram, apalagi surganya. Begitu. Itu di kitab-kitab klasik ya, kitab-kitab kuno. Jadi haram seseorang menuntut ilmu itu punya niat selain daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena kalau demikian nanti baunya surga saja tidak dia dapatkan. Artinya memang tidak ada sandaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada sandaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dalam surah Al-Fatir itu yang kemarin sempat rame karena tafsirnya dibalik. Innama yakhshallahu min ibadihil ulama. Ya. Sesungguhnya orang yang bisa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala daripada hamba-hambanya itu adalah seorang ulama, seseorang yang berilmu. Karena sesungguhnya tingkat keimanan seseorang itu bergantung daripada pengetahuannya. Ya, tingkat keimanan seseorang itu bergantung daripada pengetahuan yang dia dapatkan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena sudah jelas yang mengajari manusia itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, iqra' wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam. Ya. Maka sangat jelas sekali bahwasanya sesungguhnya yang mengajari kita semua ini tentang alam semesta, tentang pengumuman dan tentang seluruhnya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan kita sendiri yang tahu. Bahkan pertama kali pun wa'allama Adamal asma'a kullaha. Pertama kali pun Allah mengajari Nabi Adam alaihi salam sebelum mengajari seluruh para malaikat. Itu jelas. Sebelum mengajari seluruh malaikat, Allah ajarkan ilmunya kepada Nabi Adam alaihi salam. Kemudian Nabi Adam mengajari seluruh malaikat tentang apa yang telah diajarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itulah cikal bakal iri, dengki dan kecemburuan yang dirasakan oleh iblis. Karena pada waktu itu iblis adalah rujukan para malaikat. Jadi pada waktu itu iblis ada rujukan para malaikat. Ada apa-apa merujuk kepada iblis sebelum terlaknat misalnya. Karena pada waktu itu yang paling taat adalah iblis sebelum terlaknat. Ya. Karena iblis itu sesungguhnya adalah bagian daripada malaikat. Tapi malaikat yang terlaknat. Lu kata siapa Ustaz? Iya, kata Al-Quran. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu.
diseru kepada seluruh malaikat untuk bersujud, dan tidak bersujud kecuali iblis. Kalau di situ hanya iblis sendirian, janggal. Masa Allah ciptakan iblis satu? Enggak. Padahal perintah pertama, wa idz qulna lil malaikati isjudu, diperintahkan kepada seluruh malaikat yang ada di situ untuk bersujud kepada Adam. Tapi ada satu malaikat yang tidak mau sujud, akhirnya diberi julukan iblis. Ya, contoh begini, diperintahkan kepada seluruh anak-anak panti untuk menulis pelajaran pada hari ini. Ya, seluruhnya menulis pelajaran kecuali Jabbar. Itu redaksinya. Diperintahkan kepada seluruh anak-anak panti menulis pelajaran hari ini, dan semuanya menulis kecuali Jabbar. Pertanyaannya, Jabbar anak panti apa bukan? Anak panti. Ya, itu redaksi yang pada wa idz qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis. Adapun diberi kriteria bahwasannya iblis itu adalah sebagian daripada golongan jin. Nah, itu sebenarnya jan kalau di runtut itu adalah sesuatu yang terhalang atau tidak terlihat. Maka malaikat sebenarnya juga termasuk dari golongan yang tidak terlihat. Begitu, ya. Jadi Allah ciptakan malaikat itu sesungguhnya juga ternyata bertingkat-tingkat. Ya, bertingkat-tingkat. Ada malaikatul muqarrabin, ada seterusnya. Nah, tingkatan malaikat itu bergantung dari jumlah sayapnya. Semakin banyak jumlah sayapnya, maka semakin tinggi tingkatan dia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Sama di surat Al-Fatir yang pertama. Jadi apa yang kita usahakan, mau bekerja, mau menginginkan uang, mau apapun, jangan pernah lupa sandarkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mintalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun ikhtiar itu adalah bagian daripada qadarnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ikhtiar itu bagian dari qadarnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ukuran bagian daripada sunnatullah. Kalau kita ingin makan, maka kalau kita ingin kenyang mesti harus makan. Kalau kita ingin lepas dari haus, mesti kita harus minum. Walaupun nyatanya ada orang yang makan tapi tidak kenyang. Walaupun nyatanya ada orang yang sudah minum tapi hausnya tidak sembuh. Tetapi sunnatullahnya, kalau pengen kenyang mesti harus makan. Kalau pengen lepas dari haus mesti harus minum. Ya. Jadi seperti itu. Bukan berarti melepas menyandarkan kepada Allah, tapi lepas daripada ikhtiar. Ya, karena alam ini sudah ditentukan kadarnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sudah ditentukan sistemnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, sistem itu dinamakan sunnatullah. Ya, sistem itu dinamakan sunnatullah. Maka sudah jelas, kalau pengen pinter mesti harus belajar. Kalaupun ada orang yang pinter tanpa harus belajar, jangan ditiru, karena itu bukan hukum alam. Ya, itu bukan hukumnya Allah Subhanahu wa ta'ala untuk kewajaran. Ya. Untuk kewajaran. Sama artinya, ketika ada orang dibacok mesti luka, itu hukum kewajaran. Ono wong dibacok ndak luka pakai jin. Nah, berarti di luar kewajaran. Maka panjenengan carilah yang wajar-wajar saja.
Carilah yang wajar-wajar saja. Yang kebanyakan orang yang mengalami hukum itu. Kenapa? Karena Rasul Muhammad SAW juga mengalami hukum kewajaran. Maka Al-Quran jelas mengatakan Rasul itu ya wajar, podo mbek manusa liyane. Ya, kalau pengen uang dia juga harus kerja, berjalan di pasar-pasar. Kalau pengen lagi lapar dia yo makan. Gitu. Karena ada prahara nabi sebelumnya itu di luar kewajaran, sehingga kebablasan dinobatkan menjadi Tuhan, yaitu Nabi Isa alaihi salam. Nabi Isa alaihi salam itu jarang makan. Ya. Jadi Nabi Isa alaihissalam itu jarang makan, sehingga kadang-kadang ya sampai kebablasan gitu ya. Ibunya kalau makan langsung dari surga, dikirim oleh malaikat Jibril. Pengen juga iso, kita nggak bisa. Jadi Siti Maryam atau Ibu Maryam itu kalau pengen makan dikirim dari surga. Sampai Nabi Zakaria itu juga bingung, dari mana makanan dari Maryam? Allah yang mengirimkan untuk saya, dikirim langsung dari surga. Dan sampai ngerti makanan surga. Makanan surga itu kan manfaat, tidak bersisa, nggak mengeluarkan kotoran. Sekali makan ya bisa kenyang, bisa tidak lapar, dan nikmatnya luar biasa. Karena memang bukan makanan dunia, makanan surga dikirim. Nah, cuman itu memang ada tujuan Allah Subhanahu wa taala. Dikirim makanan surga itu agar mengkondisikan rahimnya Ibu Maryam bisa melahirkan tanpa harus dibuahi oleh siapapun. Kalau Ibu Maryam masih memakan makanan dunia, maka Allah juga harus mentakdirkan sesuatu yang sama dengan kewajaran lainnya. Maka Ibu Maryam ketika harus hamil harus dibuahi dulu. Begitu. Jadi salah satu tujuan selalu dikirim dari surga itu adalah mengkondisikan rahimnya Ibu Maryam agar bisa melahirkan tanpa harus dibuahi. Ya. Karena logisnya orang yang makan makanan dunia, ya juga harus ikut sistem yang ada di dunia. Harus ikut sistem yang ada di dunia. Yang selanjutnya min alamatin najahi fin nahayati ruju' ila Allah fil bidayati. Min alamatin najahi, di antara alamat atau tanda-tanda najahi, keberhasilan, fin nahayati, di akhir, rujuk ilallah, adalah rujuk ilallah, kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, fil bidayati, di awal. Apa maksudnya? Kita faham betul surat yang kita baca di juz 30. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Atau di surat Ad-Duha, wal akhiratu khairu wa abqa. Sesungguhnya yang akhir itu lebih baik, minal ula, daripada yang awal. Orang sepanjang hidupnya kafir, sesaat sebelum dia meninggal dia muslim, maka beruntung. Orang yang selama hidupnya dia muslim taat kepada Allah Subhanahu wa taala, sesaat sebelum dia meninggal dia kafir, maka tidak beruntung. Itu wal akhiratu khairul laka minal ula, di dunia. Ada mufassirin menyebutkan wal akhiratu khairul laka minal ula, mengatakan al akhir itu adalah akhirat, bahwasanya akhirat itu lebih utama daripada minal ula, dunia.
Jadi ada dua tafsir. Tafsir yang pertama, wal akhiratu khairul laka minal ula, ditanyakan bahwasanya akhir yang dimaksud adalah akhir kehidupan, akhir nyawa, atau husnul khotimah. Maka husnul khotimah ya, itu lebih baik. Sepanjang kehidupannya dia kafir, tapi sesaat sebelum dia meninggal dia muslim, maka beruntung, lebih baik. Atau sepanjang kehidupannya dia taat, sesaat sebelum dia meninggal dia kafir, maka itu buruk. Ada juga mufassir mengatakan wal akhiratu khairul laka minal ula, bahwasanya akhirat setelah kematian itu jauh lebih baik minal ula, daripada dunia. Maka di sini ada resep. Jika kamu ingin berakhir baik, yang min alamatin najahi fin hayati, barang siapa yang ingin berhasil di akhir kehidupannya, salah satu tanda orang yang berhasil di akhir kehidupannya, atau kita simpulkan salah satu tanda orang yang bisa husnul khotimah, di akhir kehidupannya dia baik, adalah rujuk ilallah fil bidayati, kembali kepada Allah seawal mungkin. Ya. Jadi kita jangan berpatokan yang tadi. Ya kalau Allah mentakdirkan husnul khotimah, ya husnul khotimah. Sekarang maksiat saja. Enggak seperti itu ternyata. Ya walaupun ada, tapi tidak seperti itu. Adapun itu 100 juta banding 1. Jadi kalau kita ingin husnul khotimah, kembalilah kepada Allah seawal mungkin. Taatlah kepada Allah seawal mungkin. Karena itu di sini dikatakan bukan pasti, tapi menjadi salah satu tanda orang itu akan berakhir husnul khotimah. Sehingga ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala itu jangan pernah ditunda-tunda. Ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala jangan pernah ditunda-tunda. Sehingga para ulama itu kadang juga berbeda pendapat tentang misalkan ada orang yang pengen masuk Islam atau mu'allaf. Kalau yang lain ada orang pengen masuk Islam, kan disuruh mandi dulu segala macam, itu kan meribetkan. Tapi ada ulama yang mengatakan kalau pengen masuk Islamnya sudah seketika itu juga dia harus syahadat, saksikan, tidak perlu mandi, tidak perlu seremonial. Kenapa? Karena khawatir sambil menunggu mandi, sambil menunggu seremonial, sebelum dia masuk Islam dia meninggal. Kan tidak ada jaminan kapan takdirnya seseorang. Ojo-ojo wayahe kate nang kamar mandi meninggal. Ojo-ojo wayahe nunggu seremonial menjadi muslim meninggal. Termasuk ketika orang sudah kebelet menikah, ya cepat nikahkan. Kenapa? Kalau ditunda-tunda bisa jadi dia terjerumus kepada zina. Maksud saya ketika dia sudah memiliki usia yang pantas atau layak secara hukum untuk menikah. Pengen nikah, segera nikahkan. Tidak usah nunggu bulan besar, bulan Rasul, ya tak nikah bulan Rasul, nunggu hari baik dan seterusnya. Segera nikahkan. Ya, jadi untuk kebaikan itu jangan pernah ditunda. Segera mungkin. Kenapa? Karena itu merupakan salah satu tanda bahwasanya seseorang akan berakhir husnul khotimah. Ada yang punya cita-cita su'ul khotimah? Tidak ada kan? Seluruhnya punya cita-cita husnul khotimah.
Kalau seluruhnya punya cita-cita husnul khotimah, maka kembalilah kepada Allah seawal mungkin, sesegera mungkin. Maka perintah Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ali Imran yang sering kita dengar itu dalam 133 dan 134, wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin ardhas samawati wal ardi uiddat lil muttaqin. Ayo cepet-cepet, ayo ndang-ndang, ayo segera ila maghfiratin mir rabbikum, kepada ampunan Tuhan. Ndang-ndang, bergegas, jangan lelet. Bergegas, jangan lelet. Wa jannatin arduhas samawati wal ard, kepada surga dan juga surga yang telah disediakan bagi siapa? Uiddat lil muttaqin, bagi orang-orang yang bertakwa. Alladzina yunfiquna fis-syarra'i wad-dharra'i wal kadhimina ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin, yaitu orang-orang yang senang bersedekah. Maka termasuk sedekah, pengen sedekah segera, enggak usah pikir panjang. Wal kadhimina al-ghaidha, ada orang emosi segera tahan. Wal 'afina 'anil nas, ada orang mau minta maaf segera maafkan. Ada orang punya salah segera maafkan, maksudnya begitu. Wallahu yuhibbul muhsinin, dan orang yang segera sedekah, segera menahan amarahnya, segera memaafkan saudaranya, maka itulah orang-orang muhsin. Predikatnya sudah muhsin, orang yang ahli berbuat kebaikan. Dan itulah surga Allah Subhanahu wa taala. Pengen istighfar, segera istighfar. Pengen bertobat, segera bertobat. Itu maksud dengan yang tadi. Bahwasannya salah satu tanda orang itu akan berakhir husnul khotimah dalam kehidupannya, maka dia mengawali kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dalam perilakunya. Jadi senantiasa mengawali kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dalam perilakunya. Ini yang terakhir dalam pertemuan ini, karena sebentar lagi mau ke Banyuwangi ya Pak. Tapi saya insya Allah tidak ikut, kurang enak badan. Man asyraqat bidayatuhu asyraqat nihayatuhu. Man asyraqat, barang siapa asyraqat, bersinar, bidayatuhu, di awal, asyraqat nihayatuhu, maka di akhir juga bersinar. Ini penguatan dari tadi. Tanda tadi, orang yang di dalam kehidupannya itu dari awal taat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka berpeluang besar di akhir kehidupannya berakhir dalam keadaan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi orang yang dalam kehidupannya diawali dengan sebagai ahlul maksiat, maka kemungkinan besar akan menjadi berakhir sebagai ahlul maksiat. Kalaupun ada cerita-cerita itu kasuistik, kasus-kasus khusus, tidak semua orang mengalami. Jadi sama, misalkan dulu saya punya cerita. Ini cerita baik. Ada orang Banyuwangi. Jadi saya punya tetangga di situ dan dia orang Banyuwangi. Nah, tetangganya orang ini itu dia punya rumah. Yang bangun dia, tanahnya juga tanah dia, tanah sang suami. Punya anak 2. Kemudian sama sang istri ditinggal selingkuh, Pak. Ketahuan oleh suaminya. Kemudian cerai. Setelah cerai, tanah dan rumahnya itu diberikan kepada istrinya. Tidak diambil, dia dibawa pulang. Dia lebih memilih merantau ke Bali. Waktu saya jadi kuliah dulu, dia memilih merantau ke Bali. Lek panjenengan kira-kira bagaimana? Ditinggal selingkuh sama istrinya,
tapi sudah punya anak 2, rumah dan tanahnya diberikan kepada istrinya. Padahal ditinggal selingkuh. Kira-kira lah Pak Dewi agak susah gitu ya. Ketika ditanya, loh itu kan rumahmu, tanah ya tanahmu, yang bangun rumah itu juga dirimu. Enggak, di sana ada kedua anak saya. Saya tidak memberi kepada istri saya, tapi saya memberi kepada kedua anak saya. Biarkan seperti itu. Sehingga ke Bali itu tidak lama Pak, hanya dalam beberapa minggu. Perjalanan mau ke bandara, nemu tas itu. Tas itu isinya uang, kalau tidak salah waktu itu 350 juta. Dan yang lain isinya adalah surat-surat perizinan hotel. Untuk mendirikan hotel di daerah Nusa Dua, Kuta, dan Nusa Tenggara Timur. Jadi perizinan hotel itu di Nusa Tenggara Timur salah satunya isinya. Ya, kok kebetulan di situ ada nomor kontaknya. Akhirnya dikontak orangnya, ketemuan, uangnya diberikan 350 juta, dibelikan rumah seisinya, jadi orang kepercayaan. Begitulah cara Allah mengganti. Tapi apa sampean katanya melaku golek tas kayak ngono kan enggak. Itu kasuistik. Tidak semua orang bisa menjumpai. Karena ketika ditanya, kok iso? Iya, surat-surat ini tuh jauh lebih berharga. Bayangkan saya izin itu, Dinas Pariwisata muter-muter tak temu karuan itu menyita banyak waktu. Sampai terbitlah izin beberapa hotel sampai di Nusa Tenggara Timur itu. Yang kasih uang 350 juta. Sik dibelikan rumah dan seterusnya. Ini nyata terjadi. Tetapi apakah kita akan seperti itu? Kan enggak. Wis gak usah kerja ngeleleng ae nang Bali golek tas kan enggak. Ya. Sama ketika tadi, kalau memang ada cerita seorang pelacur yang masuk surga gara-gara memberi makan seekor anjing di akhir kehidupannya bertobat, ya jangan diikuti karena itu kasuistik. Satu di antara sekian ratus juta atau bahkan nggak ada lagi selain itu saja. Seumur dunia hanya satu. Nah, yang harus kita ikuti itu adalah keumuman yang terjadi kepada manusia. Apa keumuman itu? Kalau orang sepanjang hidupnya taat, maka kemungkinan besar dia akan berakhir dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau orang dalam seumur hidupnya dia bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kemungkinan besar dia akan berakhir su'ul khotimah. Maka itu yang jadi prinsip. Bukan lah popo lah sik nom saiki maksiat sok mben ae tobaté. Iya kalau tahu kita ajal kita sampai sok mben. Lek guru mari ngomong udah langsung mati piye? Kan enggak ada yang tahu. Nah, maka kitab ini menuntun kita agar kita berakhir husnul khotimah, mulailah semenjak dini untuk belajar taat kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk rujuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, saya kira itu ya. Ya, saya kira itu kuncinya. Ya, mulailah semenjak dini, sesegera mungkin untuk kembali rujuk kepada Allah Subhanahu wa taala, karena dengan seperti itu merupakan salah satu tanda kita kelak akan berakhir husnul khotimah. Ya, saya kira demikian. Ada pertanyaan? Pas ya. Kalau bahas fikih mesti banyak pertanyaan. Ya, kalau bahas fikih mesti banyak pertanyaan. Kenapa? Banyak perbedaan. Ya, banyak perbedaan, banyak sudut pandang. Kita tinggal pilih saja sebenarnya yang sesuai, yang lebih rajih. Tapi kalau bahas tentang ketaatan, tentang hati kita itu insyaallah jarang ada pertanyaan. Saya kira itu. Mari kita tutup dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.